Hari ini Rumah Pancasila ingin bicara tentang cagar budaya. Kenapa cagar budaya? Karena ada peristiwa yang menarik di kota Solo ya. Ada warga yang membeli tanah, kemudian ada cagar budaya berupa bangunan tembok yang usianya sudah di atas 50 tahun. Kemudian dibongkar karena dia ingin masuk di akses tanahnya dia. Jadi karena dia menganggap itu berada di lokasi tanah yang baru dia beli, maka dia menganggap haknya dia untuk bongkar ataukah tidak. Apakah itu pelanggaran? Apakah tidak? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Saya berada di Kota Lama ya. Ini merupakan bangunan-bangunan cagar budaya. Karena umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Kebetulan kenapa Rumah Pancasila berada di sini? Karena ada peristiwa hukum di Kota Solo ya. Ada seorang warga yang kebetulan dia membeli tanah. Kemudian di tanahnya itu ada bentuk struktur pagar yang itu merupakan cagar budaya karena umurnya sudah ratusan tahun. Tetapi karena bapak ini akibat ketidaktahuannya, dia kemudian membongkar pagar yang mengelilingi tanahnya ini untuk akses masuk ke tanah yang baru dibeli dia, sehingga dia dilaporkan secara pidana dan dia diproses hukum. Banyak sahabat Rumah Pancasila yang menanyakan, Bang, apakah ada ketentuan pidananya tentang pengerusakan terhadap cagar budaya? Ada. Nah, cagar budaya itu sendiri sebenarnya diatur menjadi dua ya, bisa benda cagar budaya, bisa juga bangunan cagar budaya. Kalau saat ini saya berada di bangunan-bangunan cagar budaya, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, itu dikatakan bahwa umur daripada sebuah bangunan atau benda yang lebih dari 50 tahun, itu dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya. Nah, yang bisa menguasai benda dan bangunan cagar budaya itu bukan hanya negara atau pemerintah. Orang swasta pun bisa, perorangan bisa, organisasi masyarakat bisa. Masyarakat hukum adat itu yang paling tinggi kedudukannya. Jadi setelah masyarakat hukum adat dulu, baru kemudian penguasaan kedua itu diberikan kepada negara. Pemilik kedua bisa kepada negara, baru kemudian swasta. Cara memindahkannya pun gampang, bisa melalui jual beli, melalui hibah, kemudian melalui warisan dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian, kalau itu sudah dikategorikan sebagai cagar budaya dan sudah tercatat ya, umpamanya di Kota Madya, kalau di Semarang ini kan otomatis masuknya Kota Madya Semarang. Kalau umpamanya di Solo masuknya juga Kota Madya kalau saya tidak salah mungkin. Kalau di tingkat kabupaten masuknya di kabupaten. Nah, kalau sudah terdaftar di sana, maka ketika Anda ingin merusaknya atau bukan merusak ya, untuk merombaknya, memperbaikinya atau merubah bentuknya, itu harus mendapat izin dari pemerintah setempat. Kalau tidak ada izin maka ada pelanggaran pidananya. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak, kalau kemudian orang yang merusak ini apakah ada pidananya? Ada. Kalau saya tidak salah diatur di pasal 105 ya, pidananya minimalnya 1 tahun, maksimalnya 15 tahun. Untuk Anda yang secara sengaja melakukan pengerusakan terhadap benda cagar budaya ataupun bangunan cagar budaya. Oleh karena itu buat seluruh sahabat Rumah Pancasila ya, kalau Anda pergi di Kota Semarang, umpamanya di Kota Lama itu, hampir semuanya itu bangunan cagar budaya. Jangan merusak. Ancaman pidananya tinggi loh, dan dendanya juga lumayan tinggi. Juga ke tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Nah, sekalipun Anda adalah pemilik swasta, orang biasa yang memiliki benda cagar budaya, umpamanya gedung ini nih. Gedung ini bisa saja otomatis bukan punyanya pemerintah Kota Semarang. Bisa saja gedung ini adalah miliknya si A atau si B, dari warisan atau mungkin dari jual beli dan lain sebagainya. Gedung ini tidak boleh dirombak. Diperbolehkan dirombak apabila ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang. Karena ketika Anda melakukan perubahan ada sanksi pidananya juga. Kalau saya tidak salah itu juga sanksi pidananya itu sekitar 5 tahun. Kalau bukan 5 tahun mungkin 10 atau 15 tahun juga. Nanti bisa dicek aja di undang-undang tentang cagar budaya. Nah, yang lebih ingin saya sampaikan juga kepada masyarakat adalah bahwa ini nanti prosesnya penyelidikan dan penyidikan itu yang melakukannya bukan polisi.
tetapi penyidik dari aparatur sipil negara. Jadi di dalam KUHP itu diatur menjadi dua ya. Bisa penyidiknya itu dari pegawai negeri sipil dan bisa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, tentang cagar budaya diatur secara khusus. Yang mengaturnya siapa? Diatur yang melakukannya itu adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Mereka melakukannya di bawah pengawasan kontrol dan harus dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena nanti untuk SP2HP melalui kepolisian, P21-nya juga nanti melalui mereka kepada kejaksaan setempat bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses kerja mereka. Ini yang mungkin bisa disampaikan Rumah Pancasila ya, khusus mengenai kejadian yang ada di Solo. Dan yang cukup menarik ingin saya jadikan catatan kecil ya. Bapak yang melakukan pembongkaran tersebut menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui. Jadi unsur dari ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya itu secara sengaja. Oleh karena itu kalau akibat kelalaian atau akibat kekhilafan itu tidak masuk di dalam pidana. Tetapi nanti kita lihat hasil proses hukumnya seperti apa. Tapi ke depan semoga video ini membuka ruang ya bagi Anda semua yang suka berlibur, suka jalan-jalan kemana aja di seluruh Indonesia. Tolong hati-hati ketika Anda berada di lingkungan bangunan cagar budaya, ketika Anda berada di lingkungan benda-benda cagar budaya. Karena begitu ada perbuatan Anda yang mengakibatkan kerusakan pada benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya, maka Anda bisa dipidana. Atau Anda mengambil, memindahkan, itu juga kena pidana. Itu dari Rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Selalu berbuat baik di Rumah Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berbagi di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan. Biru langit Indonesia, putih awan Nusantara, atap rumah Pancasilaku. Biru laut Indonesia, hijau pulau Nusantara, dasar rumah Pancasilaku. Rumah Pancasila, lambang kedamaian negeri kita. Rumah Pancasila, lambang keadilan hukum kita. Rumah Pancasila, lambang